Shalom adik-adik semuanya, khususnya adik-adik yang ada di kelas Faith. Ketemu lagi sama Kak Ocat hari ini. Nah adik-adik masih ingat ya, sebulan ini adik-adik setelah diajar oleh kakak-kakaknya tentang sebuah kisah yang bertemakan pengorbanan adik-adik ya. Nah adik-adik juga ingat beberapa hari lalu kita sama-sama merayakan hari Jumat Agung, dan lalu 3 hari kemudian di hari Minggunya kita sama-sama merayakan Paskah. Nah adik-adik pasti masih ingat, atau mungkin ada adik-adik kelas Faith yang dapat hadiah ya adik-adik ya. Nah adik-adik pasti masih merasakan sukacita karena Paskah kemarin adik-adik ya, karena Tuhan sudah bangkit dari kematiannya dan dia membuktikan bahwa Tuhan punya kuasa yang hebat, punya kuasa yang besar adik-adik ya. Nah adik-adik, hari ini Kak Ocet juga mau bahas tentang pengorbanan Tuhan Yesus yang sama seperti kakak-kakaknya sampaikan. Tapi hari ini Kak Ocet pengen sedikit berbagi dengan cuplikan video adik-adik ya, sebuah film yang sangat memberkati Kak Ocet. Dan Kak Ocet berharap adik-adik semua boleh sungguh-sungguh boleh pasang telinganya, fokus matanya untuk menonton film ini supaya adik-adik ngerti ya adik-adik ya. Karena film ini bercerita tentang pengorbanan ya, pengorbanan seperti halnya Tuhan Yesus berkorban adik-adik ya. Nah Kak Ucet kepengen adik-adik bisa nonton film ini dengan serius, nggak bercanda, nggak main-main adik-adik ya. Yuk kita tonton sama-sama videonya supaya adik-adik boleh mengerti. Nanti Kak Ocet akan jelasin nama adik-adik semua. Ini dia videonya adik-adik. Aspali, aspali, aspali. A ty doopravdy. Žádné problémy, protože jinak víš co, bychom museli zrušit velice. Na sekci čepu. Musíte si představit, jo? Ahoj. Dobrý den. Perfektní. Ha? Můžu pomoct nějakou. Nový mosták. Nový hosták, tak si to užijte. Jasně, já hned přijdu. Dobrý. Za hodinu pojede vlak, jo. Za 30 minut pro tebe přijdu a půjdeme nahoru a budeme pouštět čoupátka, jo? Položíme most. No, mostem položíme most, jo? Jo, 30 minut sedět, nikam neběhat. Jasný? jasně. Tak jo. Tak čau. Jo, jasně.
Už ho vidím, ten tvůj samovar. Jo? Ahoj. Tati, vlak jede moc brzo! Tati, ten vlak jede moc brzo! Láďo! Láďo! Láďo!
adik-adik, itu tadi videonya adik-adik ya. Nah kalau hari ini Kak Ocet mau sedikit aja ceritakan di kisahnya Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus akan disalib ya adik-adik ya. Yuk kita buka sama-sama di Yohanes pada pasalnya yang ketiga ayatnya yang ke-16. Adik-adik yuk buka Alkitabnya, Yohanes 3 ayat 16. Demikian firman Tuhan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal adik-adik. Nah adik-adik dari film tadi kita sangat-sangat diberkati, Kak Ucat sendiri sangat-sangat diberkati adik-adik ya. Bagaimana ada seorang ayah dan juga seorang anak yang sangat-sangat akrab sekali adik-adik ya, sangat-sangat dekat. Papanya dan anak itu kemana-mana mereka selalu bersama, bahkan setiap kali anaknya pulang sekolah papanya selalu jemput ya adik-adik ya. Dan itu mereka sangat-sangat bahagia adik-adik, mereka sangat-sangat dekat sekali adik-adik ya. Tapi apa yang terjadi ke adik-adik, papanya ini bekerja di salah satu tempat menjaga atau penjaga jembatan adik-adik ya. Jadi jembatan ini adalah penghubung antara daerah satu dengan daerah lain adik-adik ya, dan itu akan dilewati oleh kereta api dan juga bisa dilewati lewat lautnya itu lewat kapal laut ya adik-adik ya. Jadi atasnya lewat kereta api, bawahnya kapal laut adik-adik. Nah jadi tugasnya si papa ini dia harus selalu standby, dia harus selalu siaga ngelihat kalau ada yang kereta mau lewat, pastikan jembatannya harus tertutup adik-adik ya supaya keretanya bisa lewat. Nah kalau ada kapal laut yang lewat, pastikan jembatannya harus kebuka supaya kapal lautnya bisa lewat adik-adik. Nah si papa ini ngajakin anaknya adik-adik ya ke tempat pekerjaan bapaknya, dan luar biasa adik-adik ya. Di situ ada satu kejadian di mana ternyata ada kapal laut yang akan lewat sehingga papanya harus membuka gerbang jalannya supaya kapal laut bisa lewat. Tapi di saat bersamaan juga dengan waktu yang cepat ada kereta api yang akan lewat adik-adik ya. Di saat itu papanya nggak tahu, papanya mungkin lagi kurang siaga adik-adik ya, atau mungkin papanya berpikir bahwa keretanya akan berangkatnya nanti gitu adik-adik ya. Tapi ternyata keretanya sudah berangkat dengan lebih cepat adik-adik ya, dan pintunya harus ditutup supaya keretanya itu bisa selamat adik-adik. Karena kalau gerbangnya nggak ditutup maka kereta itu nggak bisa selamat adik-adik. Dan adik-adik tahu di dalam kereta itu ada banyak sekali orang adik-adik ya. Di dalam kereta itu ada banyak sekali penumpang adik-adik. Ada yang anak kecil, ada yang orang tua, ada yang masih bayi, ada yang mungkin mereka anak muda, anak remaja adik-adik ya. Nah mereka banyak sekali penumpangnya, makanya papanya ini bingung. Dan satu waktu anaknya ini mencoba untuk menaikkan tuasnya secara manual adik-adiknya, artinya secara langsung supaya keretanya bisa jalan dan gerbangnya bisa ketutup, keretanya bisa jalan adik-adik. Tapi apa yang terjadi, justru si anak malah terpleset masuk dan papanya yang harus segera memberi keputusan adik-adik ya, keputusan yang berat adik-adik ya. Bagaimana papanya harus dia menyelamatkan banyak orang dan mengorbankan anaknya adik-adik ya. Nah ini sama persis dengan apa yang Tuhan Yesus lakukan buat kita adik-adik ya. Kita itu seperti para penumpang di kereta adik-adik ya. Kita ini orang-orang yang berdosa. Mungkin di penumpang di kereta itu ada yang lagi ngomongin orang, mungkin di dalam kereta itu ada yang lagi berantem sama temennya, mungkin di dalam kereta itu ada yang lagi mencuri uang mamanya, atau mungkin di dalam kereta itu ada yang lagi berbohong sama orang tua, melawan sama orang tua adik-adik, melawan sama guru dan lain sebagainya. Atau mungkin ada di dalam kereta itu ada yang sedang berantem sama sahabatnya, ngejek sahabatnya dan lain sebagainya. Artinya di dalam kereta itu banyak sekali dosa adik-adik ya.
tapi Tuhan Yesus mau berkorban adik-adik ya. Bapa merelakan anaknya yang tunggal supaya setiap kita selamat adik-adik ya. Nah, itu sungguh kisah yang sungguh luar biasa memberkati Kak Ocat adik-adik. Ya bagaimana kita harus belajar untuk enggak lagi berbuat dosa, enggak lagi membuat Tuhan kecewa atau Tuhan nangis sama kita karena kita mungkin berdosa, karena kita mungkin nakal adik-adik, karena kita mungkin suka mencuri uang orang tua, suka berbohong sama orang tua, atau mungkin suka melawan orang tua adik-adik ya. Nah, hari ini Kak Ocet cuma pengen ingetin sama kita adik-adik bahwa ternyata kasih Tuhan itu begitu besar, dan kita ini orang-orang yang berdosa yang seharusnya kita ini nggak diselamatkan, tapi Tuhan menyelamatkan kita adik-adik ya. Makanya kalau saat ini ada di antara adik-adik yang masih suka berantem, adik-adik yang masih suka ngejek temennya adik-adik ya, ada yang masih suka berbohong sama mama papanya, disuruh makan bilangnya ntar dulu, atau disuruh mandi bilangnya nanti dulu adik-adik ya. Nah adik-adik yuk kita sama-sama belajar supaya nggak lagi berbuat demikian adik-adik ya. Kita mau belajar buat patuh sama orang tua, taat sama firman Tuhan, apa yang Tuhan mau kita mau dengar-dengaran adik-adik ya. Jadi Kak Ocet berharap kita sama-sama belajar pagi hari ini bahwa pengorbanan Tuhan itu begitu dahsyat, begitu besar, begitu hebat, begitu luar biasa, dan kita harus mengerti bahwa Tuhan Yesus berkorban itu untuk kita adik-adik ya, supaya kita selamat ya adik-adik ya. Jadi jangan pernah lagi berbuat dosa, jangan pernah lagi mengecewakan Tuhan, jangan pernah lagi kita bikin orang tua kita sedih, melawan sama orang tua dan lain-lain. Kita jangan gitu lagi adik-adik ya. Kita mau berubah, kita mau jadi anak yang baik-baik dan dengar-dengaran sama orang tua ya. Itu aja firman Tuhan hari ini, dan Kak Ocet pengen bagiin ayat hafalan buat adik-adik semua. Ada di kitab Roma. Adik-adik ya, buka kitab Romanya. Kitab Roma pada pasalnya yang ke-6 ayat yang ke-23 adik-adik ya. Sekali lagi Roma 6 ayat 23 itu firman Tuhan untuk ayat hafalan buat adik-adik semua ya. Bunyinya, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Nah adik-adik hafalin ya adik-adik ya, supaya minggu depan bisa dibikin videonya adik-adik menghafal, dan nanti ada nilai tersendiri buat adik-adik ya. Nah, dan adik-adik juga di rumah jangan lupa doain buat gedung sekolah minggunya, supaya sekolah minggu kita bisa cepat jadi dan kita bisa beribadah secara onsite semua di gereja adik-adik ya. Nah adik-adik boleh terus menabung di rumah, dan saat waktunya tiba adik-adik kasih mama papanya supaya bawa ke gereja adik-adik ya tabungannya. Nah, itu semua buat gedung gereja kita supaya gedung sekolah minggunya bisa segera dipakai. Ya itu aja firman Tuhan hari ini adik-adik. Yuk kita sama-sama berdoa. Kita lipat tangan kita tutup mata. Tuhan Yesus, kami bersyukur pagi hari ini kami boleh sama-sama menonton film yang sangat memberkati kita, bahwa pengorbanan seorang anak yang tunggal itu dikisahkan di film tadi, dan kita mau belajar bahwa Tuhan Yesus juga melakukan demikian. Tuhan Yesus rela mati supaya kami yang berdosa ini diselamatkan. Kami berdoa supaya kami menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang pintar, anak-anak yang dengar-dengaran sama orang tua, sama guru, sama Tuhan. Kami menjadi anak-anak teladan yang takut akan Tuhan. Terima kasih, berkati keluarga besar kami, berkati mama papa kami, adik kakak kami, berkati juga sekolah kami, berkati semuanya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus ini doa kami, haleluya, amin, amin adik-adik. Sampai ketemu minggu depan adik-adik di ibadah sekolah minggu online. Tuhan Yesus memberkati.